Hola, salam Just Talk. Kali ini topik yang agak agak kardus, agak pandit komputer. Ada korelasinya. Jadi kali ini gue mau bahas soal transfer 10 transfer termahal. Sebenarnya gue pas baca kan udah beredar di mana-mana tuh. Pas gue baca 10 transfer termahal di dunia ini, gue geleng-geleng kepala. Ini sebuah perusahaan di Prancis kalau nggak salah ya, yang seharusnya datanya kuat, algoritmanya kuat, bukan kemampuannya kuat untuk menilai pemain bola. Kayaknya ini murni berdasarkan data algoritma, nggak ngelihat. Ferran Torres 109 juta, come on. Oke, come on. Lu lihat dia main nggak? Pernah lihat dia main nggak musim ini? Semenjak dia pindah dari di City nggak pernah main, terus pindah ke Barca, kayak apa mainnya? Gue rasa 50 pun nggak ada yang mau beli. But kita bahas dari nomor satu dulu. Yang kelihatan, nggak, overall dulu. Yang kelihatan ini mayoritas tambah muda tambah mahal. Kasarnya begitulah. Jadi kalau lu bisa bikin kategori 18 sampai 22, 22 sampai 25, 25 28, 28 30, di kategori pertama yang 18 22 ini kayaknya yang paling mahal. Hanya karena mereka muda. Semua orang juga tahu peaknya pemain bola itu di usia 28, 29, 30. Jadi apa iya lu value-nya contoh Bellingham usianya 18 tahun, 33 juta. Apa iya dia dari 18 tahun performanya meningkat terus? Nggak make sense. Mending lu beli pemain yang kayak De Jong, kayak Luis Diaz, umur 25 tahun, berapa tahun ke depan masih ngepeak, dan harganya jelas lebih murah, dan lebih berpengalaman juga. Nggak ada satu tim muda yang bisa jadi juara liga. Jadi gue nggak ngerti parameter orang-orang ini seperti apa, dan gue harap klub-klub nggak terbuai juga dengan harga-harga seperti ini ya, kecuali MU ya. Harga pemain 40 dibeli 80, itu hanya MU itu. Bahwa ini cuman istilahnya nggak bisa jadi parameter lah. Semoga klub sadar, klub menjual maupun yang klub beli, ini cuman entertainment. Ini kayak stand up comedy. Anggap aja begitu ya. That's part of football. Football itu kan entertainment. Jadi top 10 highest transfer value ini kayak stand up comedy di sepak bola. Mbappe, kita mulai dari satu. Mbappe 205 juta euro. Ya, Mbappe ini memang pemain yang eksepsional, dalam arti dalam situasi dead situation dia bisa membuat berbeda, dia bisa membuat peluang dari dia bisa mencetak gol dari peluang kecil lah. Tapi ya harga 200, gue bilang sih nggak ada pemain yang value-nya segitu ya, yang worth it segitu. Jadi kalau gue bilang Mbappe pun masih 23 tahun, apa iya dia masih 5, 6, 7 tahun main kayak begini. Lu lihat Benzema pun awal-awalnya bapuk kan. Benzema bersinar itu kan baru-baru aja, berapa tahun terakhir. Sebelumnya kan ketutup sama Ronaldo. Bahkan ya bisa dibilang di usia 30-an baru bersinar. Terus lu beli pemain yang 23 tahun 205 juta, ya nggak make sense. Makanya yang dilakukan PSG itu nggak make sense sama sekali. Harusnya Madrid bersyukur nggak ketipu. Jadi secara tidak langsung secara tidak langsung Madrid beruntung nggak jadi
beli Mbappe. But anyway, nomor 2 Vinicius Junior, 21 tahun, 185 juta. Lah. Ini setengahnya pun juga udah mentok banget, udah royal banget kalau setengahnya 90 juta. Klub yang mau beli Vinicius ya gue rasa nggak ada, karena satu kemahalan, kedua ya kayak lawan itulah, lawan final lawan siapa namanya, Liverpool. Dia cetak gol kemenangan, tapi selain gol itu apa yang dia lakukan? Almost nothing. Setelah unggul 15, 20 menit, 30 menit terakhir Liverpool lebih ambil risiko di babak kedua, dapat berapa kali peluang counter? 0, gone, hilang. Nggak ada peluang. Dan itu sering terjadi. Dan kelihatan Vini pas lawan Barca nggak ada Benzema, selesai. Jadi ini definitely terlalu overrated. Pemain yang overrated, ya skillnya punya, definitely. Speed oke. Visi nomor 9. Haaland, gue lebih srek Haaland daripada Vinicius, tapi memang beda posisi. Mungkin kalau winger sekarang ya, siapa ya winger sekarang? Karena kalau Vinicius ketemu tim parkir bis pun kewalahan, sesimpel itu. Ya nggak jauh siapa ya gue nggak tahu lah. Cuman nggak kepikiran. Cuman pasti ada beberapa yang lebih bagus mungkin daripada Vinicius, karena dia main di Madrid, karena dia menang Champions League, harganya meroket. Tapi kalau lu benar-benar menonton secara objektif menilai, ya ini pemain overrated. Gue lebih suka Haaland, 21 tahun. Dia itu oke. Gue setuju, memang harus belum terbukti sama sekali di IPL, oke? Di Bundesliga sudah terbukti, bahkan di timnas loh. Dia itu ketemu berapa kali ketemu tim papan atas, termasuk ketemu Belanda. Itu Belanda kewalahan hanya untuk ngehadang dia, bahkan dia cetak gol. Dan akhirnya Norway nggak lolos karena dia cedera. Jadi terakhir Norway kalah lawan Belanda murni kalau gue bilang karena nggak ada Haaland. Jadi Haaland ini di level internasional untuk gue sudah cukup membuktikan. Maka dari itu gue cukup yakin dia bisa berhasil di City. Haaland untuk gue 152 worth it. Walaupun dia dibeli dengan 75, kan lucu. Dia beli dengan 75 juta tapi value-nya 152. Ya, I don't know. Pedri 135 juta, 19 tahun. Gue bilang ya masih agak kemahalan sih. Tapi Pedri menunjukkan bahwa dia jauh lebih konsisten cara bermainnya daripada Vinicius, daripada Mbappe. Jauh lebih konsisten dan kontribusinya luar biasa di usia 19 tahun. Udah kayak puluhan tahun bermain di La Liga, di tim utamanya Barca. Pedri ini luar biasa. Cuman kembali lagi, karena dia main lebih pakai otak daripada otot, feeling gue dia bisa lebih lama survive-nya. Jadi 135 juta ya oke lah, asal dia dikeliling oleh pemain-pemain yang pinter biar dia bisa berkembang. Kelima, 18 tahun, Jude Bellingham, 133. Ini udah gak masuk akal sama sekali. Jude Bellingham itu paling 40, mungkin 50, nggak lebih dari itu. This guy punya bakat, iya. 18 tahun loh, 18 tahun, you can go anywhere. Berapa kali dalam sejarah, berapa pemain umur 18 tahun yang ujung-ujungnya flop? Fisiknya itu kayak anak SMA, sering kali hilang bola. Nggak selalu, tapi sering ya. Tapi dia punya visi. Untuk umur segitu, yes, dia punya visi. Hanya kembali lagi, lu main di Dortmund. Dan kalau gue bilang, kalau gue jadi dia harus 2 tahun masih main di Dortmund lagi, biar lebih smart lagi. Baru nggak 133, nggak, it's too expensive. Kita ke Phil Foden. Phil Foden, ya ini juga
very good player. Good player, bisa di beberapa posisi bermain, skillful juga, very smart juga, tapi 124 terlalu overrated. Mungkin 70, 80, nggak lebih dari itu. Kita ke Frankie De Jong, 112 juta, sementara dinego sekarang 85, 90 juta. Nah, mungkin lebih ke jalan tengah lah, 100-an masih 100 kemungkinan besar. Nah, hampir pasti dilepas gue bilang. Karena Frankie De Jong nggak dapat posisi yang dia inginkan, yaitu posisinya Busquets. Sementara Busquets masih mau setahun lagi bermain, dan Xavi nggak berani geser Busquets. Dia lebih cocok seperti main di timnas Belanda, dia lebih cocok seperti di Ajax, bermain di bawah Ten Hag. Maka dari itu, cuman City juga mau ambil dia. Nah, kalau City ambil dia, City itu juga rigid dari sisi sisi strategi. Kecuali pemain kayak Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne diberikan praktis kayak free roll lah. Nah, Frankie De Jong bisa, kalau dia bisa adaptasi, cocok juga di City. Menurut gua media itu Munchen sama dia, sama PSG mau dia juga. Feeling gue itu antara MU atau City. Luis Diaz 110 juta, dibeli cuma 35 juta. Ini pembelian luar biasa. Luis Diaz ya 90-100 masih oke lah. Karena dia 25 tahun, dalam usia sudah cukup berpengalaman. Dia gampang adaptasi, dan this guy become better and better menurut gue. Karena di usia 25 tahun, bukan 18 tahun. That is different. Lu lihat contoh paling bagus itu apa? Varane di usia 19 tahun dia udah nge-peak sama Barca. 20, 21, 22, sekarang berapa? 27, 28 itu udah habis. Udah burn out, udah habis. Dan gue gak ngelihat Varane bisa lebih bagus lagi dan apa yang dia tunjukkan musim lalu. Nggak tahu, musim lalu di MU jelek banget. Mungkin bisa sedikit lebih bagus, tapi nggak lebih bagus dari zamannya di siapa namanya, di Madrid. Ruben Dias 109, umur 25 tahun. Ya, ini juga Ruben Dias itu untuk gue dengan Van Dijk dua center back terbaik ya. Jadi 90-100 masih oke lah, cocok. Karena mencari center back yang terbaik itu juga susah. Yang terakhir Ferran Torres 109 juta. Nah, ini this is a big joke. Ferran Torres, lihat berdasarkan permainan dia ya di musim ini dengan Barca, ya 30 juta, nggak lebih. 109,5, udah gila. Makanya based on what? Hanya karena dia 22 tahun ya. No way man, nggak ada ceritanya. Dan bahkan di timnas Spanyol pun dia pas kemarin lawan siapa itu nggak kelihatan, yang seri lawan Ceko nggak kelihatan sama sekali. Babak kedua langsung diganti. Gue juga bingung Xavi ini ngelihat apa di Ferran Torres. Ini kayaknya anak emas banget. Tapi ya sudahlah. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.